Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 6 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Maut dikalahkan terang. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 4 ayat ke-16 sampai dengan ke-17. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin hidup mengalami kemenangan demi kemenangan, dan Tuhan sudah menyediakan semuanya itu buat setiap anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, maut dikalahkan oleh terang. Ayat ini sangat jelas terdapat di dalam Matius 4 ayat ke-16 yang berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Mari kita belajar apa itu terang dan apa itu maut. Kalau berbicara terang, sesungguhnya lawan katanya adalah kegelapan. Kegelapan dikaitkan dalam firman Tuhan dengan maut. Nah, kalau kegelapan dikaitkan dengan maut, kita bertemu dengan banyak sekali kata kegelapan di dalam Alkitab, yaitu akan dikirim kepada kegelapan yang paling gelap. Itu dikaitkan dengan iblis, dan itu dikaitkan dengan sebuah kehidupan tanpa arah, kehidupan tidak ada jalan, kehidupan yang tidak punya harapan, dan sebuah kehidupan yang dalam kondisi putus asa, tidak bisa menikmati apapun. Kalau kita boleh jujur mengatakan di dalam kegelapan apa yang kita bisa nikmati? Ada sebuah tes bagaimana caranya sebuah makanan itu menjadi enak dan tidak enak. Makanan yang sama, maka dengan sinar terang, artinya makanannya terlihat. Lalu makanan yang sama di dalam kondisi gelap gulita, tidak bisa dilihat sama sekali makanannya. Kemudian orang tersebut diminta untuk memakan makanan yang sama, lalu mengatakan makanan mana yang lebih enak. Maka orang itu mengatakan makanan yang lebih enak adalah makanan pada saat dimakan dalam kondisi terang. Tetapi yang di dalam kondisi gelap, walaupun makanannya sama, dia rasakan tidak enak. Karena apa? Tidak bisa melihat makanan yang dimakan, dia hanya bisa merasakan teksturnya saja. Ini adalah satu contoh yang sederhana tentang manfaat terang. Dari sekian banyak terang itu memiliki punya makna yang luar biasa. Akulah terang dunia, sebuah gambaran bahwa Kristus adalah terang. Terang itu identik kaitannya dengan keselamatan. Terang itu identik dengan mengalahkan maut. Maut artinya mengalahkan kegelapan. Kegelapan dikaitkan dengan waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat satu hari kelak nanti. Kita akan dibawa kepada surga, dan di surga penuh dengan sinar kemuliaan Allah. Tetapi alam maut, neraka penuh dengan kegelapan. Ada orang mengatakan, bukankah di alam maut ada api? Disinilah sangat menariknya. Kita boleh merasakan panasnya api, siksaan api, tetapi di sana juga adalah terdapat kegelapan. Alkitab mengajarkan neraka itu tempat yang gelap namun ada api. Artinya sinar api di dalam neraka itu tidak bisa memberikan penglihatan apa-apa. Di dalam kondisi gelap gulita namun bisa merasakan panasnya api. Luar biasa gambaran tentang firman Allah yang berkenan dengan neraka, tempat yang gelap namun Anda mengalami panasnya api yang luar biasa. Pada titik inilah biarlah kita boleh belajar. Kalau Kristus sudah menyelamatkan kita dari maut, Kristus sudah menyelamatkan kita dari kegelapan yang paling gelap, maka siogianya hidup kita harus di dalam terang. Yang firman Tuhan katakan telah terbit terang, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berbicara tentang bertobat, ada dua macam pertobatan. Pertobatan pertama adalah tatkala kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita mengalami sebuah pertobatan, yaitu tatkala hidup di luar Kristus, masuk ke dalam Kristus, menerima keselamatan, mengakui sebagai seorang berdosa, mengakui Yesus juru selamat satu-satunya, maka itu adalah pertobatan yang pertama. Pertobatan yang kedua adalah pertobatan yang terus-menerus harus dilakukan sepanjang hidup kita. Pertobatan pertama adalah pertobatan yang sebetulnya adalah momentum. Pertobatan pilihan, kita mengambil dan menjadi milik. Tetapi pertobatan kedua, bagaimana yang kita miliki itu kita pertahankan terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal, supaya kita tetap ada di dalam Kristus dan kita tidak meninggalkan Kristus. Itulah pertobatan kedua.
Pertobatan kedua adalah pertobatan yang harus dijaga. Sebagaimana kita memiliki satu benda, seandainya seperti dalam kisah perumpamaan mutiara yang berharga atau harta yang terpendam di tanah, setelah menjual seluruh miliknya, mendapatkan harta itu, dia mendapatkannya adalah satu peristiwa momen yang terjadi di satu waktu tertentu. Tetapi menjaga harta yang berharga itu, yang terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal, maka itu adalah yang disebut dengan pertobatan kedua. Dan pertobatan kedua itu dilakukan terus-menerus. Sahabat seperjalanan, kalau kita sudah dilepaskan dari maut dan kita sudah bertobat dengan menerima Kristus, maka ada pertobatan kedua yang terus-menerus. Pertobatan pertama adalah momentum. Seperti kita mendapatkan permata, itu hanya satu kali peristiwa mendapatkan, tapi permata itu dijaga terus-menerus supaya tidak hilang. Itu adalah pertobatan yang terus-menerus kita lakukan. Bagaimana kita menjaga mulut kita, pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita, seluruh hidup kita supaya hidup dalam kekudusan, maka itu disebut kita menjadi orang yang memiliki kerajaan Allah dan hidup dalam pertobatan setiap waktu. Suatu kita melihat kalimat-kalimat di dalam ayat sebelumnya dan sesudahnya berkenaan dengan pasal 4 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana digambarkan tentang pencobaan di padang gurun. Bagaimana kita bertobat? Kita harus bisa mengalahkan berbagai macam pencobaan. Ada 3 pencobaan pada bagian firman Tuhan katakan ayat pasal keempat. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Lalu iblis juga membawa kebubungan bait Allah. Lalu dikatakan, jatuhkanlah dirimu. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya supaya mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan jatuh terantuk. Lalu kemudian ayat firman Tuhan berkata, katakan iblis juga mencobainya, membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi artinya Kristus sendiri sebagai Allah yang datang menjadi manusia tidak terlepas daripada cobaan. Cobaan pertama adalah berbicara tentang makanan. Cobaan yang kedua adalah dikatakan di dalam firman Allah, tatkala engkau sujud menjatuhkanlah dirimu, adalah tentang sebuah ego. Tatkala ego kita diuji, kalau engkau hebat, tunjukkanlah kehebatanmu. Tetapi orang yang rendah hati tidak akan menunjukkan hal tersebut, karena tidak perlu menunjukkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Kemampuan yang kita miliki adalah untuk disyukuri, digunakan dengan baik-baik. Maka di sini berbicara tentang dosa kesombongan. Dosa pertama adalah kelaparan secara fisik. Dosa kedua adalah kelaparan tentang harga diri yang keliru. Dan dosa yang ketiga dikatakan, ya, engkau itu semua yang kuperlihatkan kepadamu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Maka dosa yang ketiga adalah dosa keserakahan. Satu, dosa masalah materi. Yang kedua adalah dosa tentang ego. Yang kedua adalah dosa tentang keserakahan. Itu adalah pencobaan yang kita hadapi. Biarlah kita menjadi orang yang lepas dari maut, karena kita adalah anak-anak terang, hidup dalam terang, dan meninggalkan kegelapan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.